Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kembali di budidaya bawang daun dan panen bawang daun. Nah, seperti yang tertera di belakang saya, kita pagi ini panen bawang daun. Ini hasil yang sudah diikat. Tampak amparannya masih dilakukan proses pemanenan. Nah, sampai ke bawah sana sedang dilakukan proses pengikatan sembari pegawai yang lain melakukan pemanenan atau penjambutan bawang daun. Di sini saya akan berbagi tips nih supaya bawang daun yang dibudidayakan dan kualitasnya bagus saat akan dipanen. Ini nyambung pada kolom pertanyaan beberapa kawan saudara kita yang bertanya, "Bang, untuk menjaga lendir dan tidak mudah pecah pada bawang daun yang dibudidayakan, caranya bagaimana?" Nah, ini saya akan memberi tips. Nah, yang pertama, tapi sebelum itu saya lupa. Sebelum itu kita tunjukkan dulu bawang daunnya. Kira-kira maksudnya seperti inilah. Ini kan bawang daun. Jika kita remas seperti ini, nah kita remas seperti ini, tidak sedikit dan tidak pula banyak, itu si bawang daun yang kita remas seperti ini itu pecah. Tapi ini tidak, dalam artian ini kualitasnya bagus. Nah, tidak pecah, juga tidak berlendir. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan karena tepat guna, tepat sasaran dan tepat dosisnya pestisida yang kita pakai. Dalam artian disesuaikan, perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi dan perlu digarisbawahi. Dalam artian kita menyesuaikan pestisida, dosis, dan jenis pestisida yang dipakai di kala cuaca ekstrim seperti sekarang. Dalam artian hujan terus menerus dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Nah, tuh, tidak berlendir dan tidak pecah. Ini kualitasnya bagus. Nah, kalah nyuluh atuh. Nyuluh heula. Nah, ini bawang daunnya. Kita remas dulu seperti ini. Nah, tuh, tidak pecah dan tidak berlendir. Ini bagus, hanya saja basah karena baru saja selesai turun hujan tadi malam. Jadi hanya basah, tapi dari segi kualitas ini barang bagus. Nah, hasil dari pengikatan selesai diikat. Ini juga selesai diikat. Nah, untuk situasi dan kondisi seperti ini di mana harga anjlok drastis, dalam artian boleh kita katakan bawang daun itu tidak laku sama sekali. Kita harus pandai-pandai menjaga kualitas barang atau bawang daun yang kita budidayakan. Dalam artian si tengkulak atau si pembeli itu memilih dan memilah manakala barang kita bagus. Nah, di situ poinnya. Jadi tipsnya adalah pertama dari pemakaian fungisida yang kita pakai. Yang kedua, good tuh. Adi si bos. Nah, yang kedua, cermat dalam mengendalikan situasi dan kondisi. Nah, ini nyambung ke video saya sebelumnya, di mana video saya memberikan tips pada budidaya bawang daun tentang strategi dan pergiliran pestisida. Lanjut mengenai sebelumnya. Nah, di sini poin pentingnya. Seperti yang saya katakan tadi, harga bawang daun untuk hari ini, esok dan lusa itu anjlok drastis, di mana tidak ada ketentuan dan hal pasti mengenai harga bawang daun tersebut. Cuma rata-rata 2.500 sampai 3.000 rupiah lah per kilo. Nah, itu dikalahkan petani, belum operasional dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus pandai-pandai menanggulangi atau mengendalikan
fungisida yang dipakai. Termasuk dari salah satu saudara kita dalam kolom komentar bertanya, "Bang, bagaimana cara, kurang lebihnya bagaimana cara mengendalikan lendir dan bawang daun supaya tidak pecah?" Nah, saya sekarang beri tips nih. Karena beberapa hari ini saya tidak upload, berhubung juga YouTube-nya down. Dalam artian saya tidak bisa upload karena saya biasa rekam di tempat, upload di tempat. Tidak saya edit ataupun apa dan lain sebagainya. Nah, tips yang pertama adalah memakai fungisida golongan menengah ke atas. Baik itu golongan triazol maupun golongan tepung biasa. Nah, jika kita biasa menggunakan golongan mancozeb, kita ganti menggunakan sekelas propineb dan chlorothanil. Nah, merek dagang bebas, silahkan dianjurnya. Diimbangi dengan golongan triazol untuk sistemiknya, baik itu heksakonazol, propikonazol, dan lain sebagainya lah. Banyak, silahkan cari di toko-toko pertanian terdekat. Namun ada baiknya jika kita mengenali dulu bawang daun yang kita budidayakan. Yang jadi patokan pertama cuaca, yang kedua kondisi bawang daun tersebut, yang ketiga tanah dalam artian pupuk yang kita berikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Perlu juga digarisbawahi, jangan sekali-kali memakai golongan paklobutraconazol. Kenapa saya katakan demikian? Karena jika dalam 1 minggu sampai 2 minggu bawang yang kita budidayakan tidak dipanen, setelah memakai golongan paklobutraconazol akan merah dan bulai. Hati-hati itu, bos. Itu hati-hati sekali. Nah, itu yang pertama. Tip yang kedua, jika kita masih menggunakan obat yang sama, kita bisa menaikkan intensitas atau dosis intensitas si fungisida tersebut. Dalam artian jika kita memakai 1 drum itu 500 gram, kita pakai 1 kilo. Jadi 2 kali lipatnya kita gunakan. Nah, dosisnya kita tambahan. Boleh juga dioverdosiskan dengan catatan awasi, kenali, dan cermati. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kualitasnya bagus. Yang terakhir, jangan sekali-kali memakai PPC atau penyubur jenis apapun tanpa terkecuali. Jangan, sama sekali jangan. Karena sebaik-baiknya pupuk yang diberikan itu adalah pupuk yang ditabur dan diberikan pada tanah, bukan yang disemprot. Tapi yang disemprot juga bukan tidak baik, karena ada kalanya pada waktu tertentu kita perlu melakukan penyemprotan PPC pada segala budidaya. Nah, seperti itu. Hati-hati, bos. Nah, ini contoh orang. Nah, salah satu jawara kita pagi ini sedang mengikat. Lihat kaosnya, Corona. Nah, si bapak tuh sedang memikul. Saya malu. Orang tua mikul, saya malah asik video. Nah, ini bawang daun tujuan pasar induk Kramat Jati dan pasar induk Caringin. Nah, pagi ini. Jadi kita cermati dulu lah bawang daun yang akan kita panen untuk menjaga kualitas agar lancar di perjalanan, lancar dijual, lancar uang ke tengkulak, lancar kita uang pada kita. Intinya seperti itulah. Karena barang siapa yang menanam, pasti dia yang memanen. Barang siapa yang berlaku baik, beliau juga akan menuai hasilnya. Kira-kira seperti itulah. Salah satu tengkulak biang kerok nih. Ini biang kerok nih. Nah, Assalamualaikum. Ah, tuh biang kerok nih. Jika kalian punya kolam akan diborongkan, bisa hubungi saya. Beliau nanti susul, kemanapun disusul. Pemancing ulung nih. Hati-hati. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi nanti kita buatkan video khusus dan spesifiknya lebih apa, plus dengan pemaparan dan visual pestisidanya.
Sekarang sambil berproses aja dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya mau lanjut bekerja. See you next week.